Bapak Ibu yang berbahagia, ketemu kembali di video kita yang kedua, lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas tentang pendataan keluarga. Kali ini saya akan membahas tentang survei penilaian kinerja pemerintah desa dan jajak pendapat masyarakat. Jika pendataan sebelumnya dilakukan terhadap seluruh keluarga di Desa Karuyan, maka survei hanya menggunakan teknik sampel. Teknik sampel itu adalah sebagian dari masyarakat yang diambil sebagai perwakilan dari totalitas masyarakat di Desa Karuyan. Kami menggunakan alfa atau delta 0,05% sehingga jumlah sampel yang akan kita survei adalah 135 kepala keluarga. Untuk itu margin antara kepala keluarga itu sekitar 1,6 sehingga kita tetapkan marginnya 2. Untuk itu Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan survei tekniknya adalah setiap keluarga pada hitungan kedua itu akan dijadikan sebagai sampel. Sekali lagi, setiap keluarga pada hitungan yang kedua akan dijadikan sebagai sampel. Contoh, Bapak Ibu pergi kepada keluarga yang pertama, itu disurvei. Setelah itu Bapak Ibu menghitung 1 untuk rumah berikutnya, kemudian 2 rumah berikutnya. Rumah kedua itulah yang akan disurvei. Jadi datang ke rumah itu kemudian disurvei. Setelah selesai, Bapak Ibu hitung lagi rumah berikutnya, 1 rumah berikutnya, kemudian 2. Maka rumah kedua itu juga akan disurvei sampai jumlah kuota yang Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu itu selesai. Misalkan kalau sebenarnya setiap orang itu 9 responden atau 9 kakak, ketika 9 sudah terpenuhi berarti selesai surveinya. Jadi sekali lagi tekniknya adalah dengan menggunakan sampel dan setiap kelipatan kedua itu dijadikan sebagai sampel. Artinya Bapak Ibu harus melewati 1 rumah tangga untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi kita tidak akan memilih karena ini menggunakan pendekatan random atau acak. Yang kedua, kita dalam survei ini menggunakan Google Form. Bapak Ibu mengisinya secara online. Untuk itu saya akan menyampaikan tutorialnya. Formnya seperti ini, saya tidak akan menerangkan dari awal cara membukanya karena tekniknya sama seperti kita melakukan pendataan. Jadi dalam form ini Bapak Ibu bisa lihat ada pengantarnya, kemudian di situ ada dusun, nanti dipilih Bapak Ibu surveinya di dusun 1, dusun 2 atau dusun 3. Saya misalkan dusun 1. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan berikut adalah usia responden. Berapa usia Bapak Ibu gitu ya. Kalau seandainya dia lupa dengan usia, berarti ditanyakan tahun berapa lahirnya. Kemudian Bapak Ibu membantu dia untuk menghitung kira-kira berapa usianya. Saya berikan contoh, misalkan usianya 35 tahun. Kemudian jenis kelaminnya tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan terakhir keluarga apa? Kalau dia tidak selesai di satu jenjang pendidikan berarti dia tamatan sebelumnya. Contoh, saya tidak selesai SMP, berarti dia tamatan terakhirnya adalah SD. Tapi kalau dia tidak selesai SD berarti dia masuk dalam kategori tidak menyelesaikan pendidikan atau tidak bersekolah. Saya misalkan SMA ya. Kemudian yang berikut, pekerjaan utama. Pekerjaan utama ini pekerjaan menjadi tumpuan dan biasanya tercatat dalam KTP. Contohnya pekerjaannya adalah petani. Kemudian pekerjaan pendukung. Ada juga petani yang juga berprofesi ganda. Dia punya pekerjaan lain sebagai pendukung selain sebagai petani. Contoh, selain sebagai petani, dia juga beternak. Maka dia masukkan peternak. Kemudian yang berikut, keanggotaan BPJS, apakah dia sudah terdaftar sebagai anggota BPJS atau belum. Jadi misalkan tanya, Bapak Ibu sudah terdaftar di BPJS? Oh sudah atau belum gitu ya.
Kalau sudah di kelas berapa terdaftarnya? Kelas 1, 2 atau kelas 3? Kelas 3. Tapi kalau dia belum, oh saya belum, semua di keluarga itu belum, berarti dia masih belum terdaftar. Agamanya apa gitu ya? Katolik, Protestan, misalkan Protestan gitu. Kalau ada agama yang lain bisa ditulis pada yang lainnya. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ajukan. Tapi cara mengajukan pertanyaan tidak harus dengan membaca secara rigid atau secara kaku kata-kata yang ada di sini. Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau keluarga. Contoh, kalau Bapak lihat orang pendidikan di desa Karuyan ini kira-kira sudah bagus atau belum dengan adanya program pemerintah desa, terutama pendidikan anak usia di sini dan TK misalkan, sudah bagus atau belum? Oh, kalau menurut saya sudah sangat bagus, berarti nanti dipilih sangat bagus gitu. Baru kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu supaya terampe pendidikan anak usia dini dan TK ini semakin bagus, kira-kira apa sarannya untuk pemerintah desa, atau apa kira-kira yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa supaya orang PTK ini lebih bagus? Misalkan sarannya, kalau boleh taman di sekolah itu kasih bagus gitu ya, maka ditulis perbaikan taman, contoh perbaikan taman. Gitu juga tentang program pendidikan di bidang kesehatan. Kira-kira program desa di bidang kesehatan menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah bagus atau belum? Bagus gitu ya. Kira-kira supaya terampe program kesehatan di desa ini semakin bagus, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa? Kalau boleh pemeriksaannya rutin contohnya, maka ditulis pemeriksaan rutin ya, pemeriksaan rutin. Kemudian tanggapan Bapak Ibu tentang program pemerintah desa di bidang pengentasan kemiskinan gimana? Kira-kira selama ini sudah bagus atau belum gitu ya? Dijawab. Jadi prosedurnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu coba bantu masyarakat untuk mudah memahami pertanyaan kita dan memberikan jawaban, misalkan saran-saran. Kira-kira misalkan tentang penanggulangan kemiskinan, menurut Bapak Ibu kira-kira apa lagi yang perlu dilakukan pemerintah desa supaya kemiskinan orang di sini lebih bagus? Mungkin dikasih modal atau dikasih bantuan atau dikasih apa gitu, atau dikasih pelatihan atau apa. Jadi bisa dibantu penduduknya biar bisa memahami kira-kira saran apakah yang lebih relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Demikian juga yang lainnya. Hampir semua pertanyaan gitu pun infrastruktur contohnya ya. Setelah mereka memberikan penilaian, minta tanggapannya. Kira-kira infrastruktur atau misalkan jalan, bangunan atau jembatan dan yang lain di desa di sini, kira-kira apa lagi yang harus diperbaiki atau dikembangkan oleh pemerintah desa ya. Nanti mereka akan memberikan saran. Jadi bantu mereka untuk memahami konteks pertanyaannya. Karena kadang-kadang orang tidak terlalu paham tentang konteks pertanyaan. Misalkan infrastruktur. Kalau orang tidak sekolah mungkin mereka tidak paham infrastruktur itu apa. Mungkin dikira makanan kecil. Pada infrastruktur itu adalah sarana prasarana desa yang mendukung pembangunan. Itu pertanyaannya. Dan Bapak Ibu, ada satu lagi juga pertanyaan yang mungkin kami baru tambahkan berkenaan dengan kepemimpinan di desa. Saya kira ini penting karena kepala desa itu merupakan motor dan dia dipilih oleh masyarakat untuk memimpin pembangunan. Tidak salah jika kita meminta masyarakat untuk menilai bagaimanakah kepemimpinan kepala desa kita. Jadi misalkan menurut Bapak, Ibu, orang ini kan sudah ada kepala desa dan sudah 3 tahun memimpin. Kira-kira selama 3 tahun memimpin ini menurut Bapak Ibu apakah masih kurang atau sudah baik atau sudah sangat baik atau gimana gitu,
atau masih biasa-biasa gitu. Oh masih biasa-biasa, tulis biasa-biasa, atau oh sudah sangat baik, atau oh sangat baik gitu ya. Walaupun sudah sangat baik, supaya trompet desa ini semakin bagus, semakin berkembang, kira-kira Bapak punya saran apa untuk trompet kepala desa? Apa yang harus dia lakukan biar desa ini semakin maju? Oh kalau boleh dalam pembangunan kepala desanya lebih banyak meminta masukan atau tanggapan dari masyarakat. Berarti kita tulis di situ misalkan perlu mendengar masukan masyarakat contohnya. Kemudian 2 pertanyaan terakhir ini berkenaan dengan penilaian kondisi rumah tangga. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi rumah tangga dalam 3 tahun terakhir. Misalkan Pak Ibu dalam 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, bagaimana kondisi rumah tangganya, sosial, ekonomi, pendidikan atau kesehatan, apakah sudah sangat bagus atau mungkin menjadi lebih buruk gitu. Oh kita sekarang ini lagi setiap tahun ini semakin lebih buruk gitu ya. Masalah apa kira-kira yang memberatkan rumah tangga Bapak Ibu? Masalahnya orang sini bertumbuh cuma pada pertanian, kalau kemarau semua mati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa gitu. Berarti misalkan masalah cuaca. Begitu juga penghasilan. Bagaimana penghasilan Bapak Ibu dalam 3 tahun terakhir? Apakah semakin turun atau meningkat atau tetap gitu ya? Itu dipilih. Oh lebih buruk gitu ya. Atau jauh lebih baik gitu. Apa yang memberatkan pendapatan Bapak Ibu? Misalkan pendapatannya menurun karena sering cuaca mengganggu hasil panen contoh ya. Mungkin bisa juga cuaca menjadi kendalanya. Atau hasil produksi juga bisa. Setelah itu Bapak Ibu menulis kode surveyor sebagaimana sebelumnya dan klik kirim. Nanti akan terkirim dan ada keterangan bahwa Bapak Ibu sudah selesai melakukan tugas surveinya. Saya kira ini adalah tutorial berkenaan dengan survei. Sekali lagi, gunakan bahasa yang sederhana, bantu responden kita, informan kita untuk memahami konteks pertanyaan. Ya, atau membantu mereka untuk memilih pertanyaan, supaya mereka punya alternatif atau mereka punya kemudahan untuk memberikan pilihan mereka terhadap pertanyaan dan memberikan masukan-masukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih dan saya sampaikan selamat sukses menyelesaikan tugasnya di lapangan. Terima kasih.